Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Jazuli dari kelas SI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang sejarah dari internet, yang mana internet itu sendiri memiliki sejarah atau kemunculannya pada tahun 1960-an. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu atau menjelaskan apa itu internet terlebih dahulu. Yaitu internet adalah suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan dua atau lebih media elektronik dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi ini dapat memberikan beberapa informasi yang disalurkan melalui sinyal transmisi yang telah disesuaikan. Standar dari jaringan komunikasi ini yaitu menggunakan TCP/IP dengan TCP yang memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol dan IP-nya Internet Protocol. Kemudian ada beberapa definisi menurut para ahli tentang internet itu sendiri. Yang pertama ada pendapat dari O'Brien yang menyebutkan internet yaitu suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Yang kedua, ada pendapat dari Berners-Lee yang menyebutkan internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga ada pendapat dari Sarwono yang menyebutkan internet adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Dari pendapat beberapa ahli ini mungkin bisa dapat disimpulkan bahwa internet itu menghubungkan dua perangkat yang sekiranya berjauhan, atau kita dapat menyambungkan dua perangkat tersebut tanpa bantuan kabel, tetapi melalui jaringan internet. Kita masuk ke sejarah dari internet yang dimulai pada tahun 1960, yang mana Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET yang menjadi cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Pada tahun 1980-an, di Amerika, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus masing-masing. Kemudian, protokol standar TCP/IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986, didirikanlah NSFNet, yaitu National Science Foundation Network, yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Kemudian, pada tahun 1990-an, bersamaan dengan diturunkannya ARPANET, CERN atau CERN juga memperkenalkan layanannya yang bernama World Wide Web, yang biasa kita kenal dengan WWW. Tahun 1993 mulai dikembangkannya Internet NIC untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk secara internet di Indonesia itu sendiri dimulai dari inspirasi tulisan-tulisan awal internet Indonesia datang dari kegiatan di amateur radio Roots Arc ITB pada tahun 1986 yang bermodalkan pesawat transceiver AFSSB Kenwood TS430 milik Arya Sudirapratna dan komputer merek Apple II punya Ono Wipurbo. Sekitar belasan anak muda ITB seperti Arya Sudirapratna, J. Chandra Pramudito, Suryono Adisumarta, dan Ono Wipurbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos Dipen 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP/IP.
Teknologi paket radio TCP/IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI dan 1TB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 sampai 94. Robi Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet, yaitu Amatir Paket Radio Network, yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan dengan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet di Indonesia dikoordinir oleh Ono Wibowo. Koordinasi dari aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota Orari dan dikoordinasi melalui mailing list Orari seperti orari-news@yahoo-groups.com. Di tahun 1986 sampai 87 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia. Robi Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store and forward yang mengaitkan banyak server. BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Kemudian perkembangan internet itu sendiri mencakup 4 segi, yaitu yang pertama ada segi cakupan yang meliputi batas jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Jadi pada setiap daerah atau wilayah itu mempunyai jangkauan akses internet yang memungkinkan orang-orang di sana dapat mengakses internet secara penuh. Kemudian ada segi kecepatan. Banyak industri teknologi yang mulai mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Teknologi 5G ini yang mulai dikembangkan hingga saat ini atau dikembangkan agar dapat disalurkan atau dapat menyebar lebih luas untuk saat ini. Tapi untuk saat ini masih terbatas di Indonesia. Yang kemudian ada segi transmisi, yang saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena untuk saat ini banyak didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern. Kemudian ada segi penggunaan. Dari segi penggunaan ini selalu menyesuaikan dengan banyaknya perubahan yang terjadi, mulai dari perubahan informasi, komunikasi, serta perangkat-perangkat yang digunakan yang saat ini semakin modern. Kemudian, internet tak lepas dari manfaat. Manfaat dari internet itu sendiri yaitu sebagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet ini tidak mengenal batas-batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya tidak terbatas. Adapun beberapa bidang yang mungkin sangat berpengaruh dengan adanya internet, yaitu bisnis, pendidikan, informasi, kesehatan, dan hiburan. Saya akan memberikan satu contoh dari kelima bidang yang sangat berpengaruh dari adanya internet. Yang pertama ada bisnis. Dari segi bisnis, internet sangat-sangat penting dalam menyampaikan atau mengenalkan bisnis kita atau bisnis orang lah yang sedang membangun atau merintis, yaitu misal kita membangun sebuah startup, kita bisa mempromosikannya atau mengenalkannya ke publik yaitu melalui internet atau melalui sosial media agar bisnis kita semakin dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada bidang pendidikan. Untuk saat ini memang bidang pendidikan sangat bergantung pada internet karena di saat pandemi seperti ini kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa pergi ke sekolah karena dengan aturan-aturan yang tertentu kita tidak bisa melakukan pertemuan offline seperti dahulu. Dan dengan peraturan itu kita dipaksa untuk melakukan sekolah atau belajar secara daring.
yaitu dengan memanfaatkan teknologi Zoom atau Google Meeting yang tak lepas dari internet. Kemudian ada bidang informasi, yaitu kita sebagai masyarakat sangat-sangat membutuhkan banyak informasi, tidak hanya dari TV, koran, atau media cetak lainnya, tetapi kita juga membutuhkan informasi dari internet. Karena informasi dari internet untuk saat ini sangat-sangat cepat atau sangat-sangat dapat tersalur dengan cepat. Tetapi untuk penerimaannya, kita harus mengelola informasi tersebut agar tidak termakan oleh hoax, karena begitu berkembangnya media informasi, hoax pun juga akan semakin berkembang. Jadi, untuk setiap individu itu harus menyesuaikan atau mengelola terlebih dahulu informasi apa yang mereka dapat dari internet. Karena tidak semuanya dari internet itu benar-benar terjadi. Kemudian ada bidang kesehatan, yaitu banyak sekali atau ada eh, penyedia aplikasi yang mulai memungkinkan untuk menjadi partner kesehatan. Seperti misal ada Halodoc, kita bisa berkonsultasi penyakit, misal kita sakit, berkonsultasi dengan dokter melalui internet, yaitu melalui HP yang terhubung dengan internet. Kita bisa melakukannya dari rumah atau dari manapun yang kita inginkan atau di mana kalian berada. Kemudian ada bidang hiburan. Bidang hiburan ini seperti kita menonton TV atau menonton video, tapi kita memanfaatkan internet seperti kita menonton YouTube atau Netflix atau yang lain. Kita bisa melihat film-film atau video-video apa yang ingin kita tonton. Kemudian dari banyak manfaat dari internet, tidak lepas dari dampak negatif juga. Karena di setiap apapun itu pasti memiliki manfaat serta dampak-dampak negatifnya. Di internet itu sendiri, yaitu dampak negatifnya adalah banyak sekali kejahatan-kejahatan. Yang timbulnya cybercrime itu sangat-sangat banyak yang terjadi di internet. Kemudian ada pembuatan dan penyerangan konten ilegal, yaitu konten-konten yang secara tidak resmi atau tidak terjadi atau hoax. Kemudian ada penyebaran ujaran kebencian. Ini biasanya terjadi di sosial media seperti Twitter atau Instagram lah. Karena internet sehat itu sangat penting. Jadi selalu gunakan internet sehat sebagai pedoman untuk pencarian kita agar tidak terjerumus ke dampak negatif dari internet itu sendiri. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya berikan karena kita sendiri sudah memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini saja. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.